di mana kamu bisa menemukan info terbaru mengenai game, hobi, dan teknologi. Kalau kemarin kita udah ngomongin soal teknologi, soal handphone, kali ini kita ngomongin soal hobi. Di sebelah gue ada teman gue, Bapak Anung. Dia juga salah satu penulis di Treasure Jam dan juga co-foundernya. Dan dia punya hobi yaitu koleksi jam. Bukan begitu Bapak Anung? Jam tangan, betul sekali. Jam tangan. Jadi yang kali ini kita mau bahas adalah jam tangan apa yang paling lo suka kumpulin dan kenapa? Oke. Langsung aja nih. Di sini gua bawa 2 jam tangan dari 2 jenis yang berbeda juga. Salah satunya adalah Casio G-Shock. Satunya lagi jam otomatis dari Seiko. Ya. Nah, kenapa gua suka? Ini nih dua favorit gua termasuk. Yang pertama adalah G-Shock. Satu, karena dia tangguh. Dia kalau kata orang-orang dia bakal hidup ngelewatin masa hidup kita sendiri. Gua nggak tahu. Mudah-mudahan sih enggak. Oke, kalau untuk yang seri ini G-Shock adalah seri Gravity Defier G1400. Ini jam harusnya untuk penerbang ya, karena serinya sendiri aviator Gravity Defier. Cuman gue sendiri takut terbang, jadi buat kerenan-kerenan aja ini. Jadi jam ini keren buat kalau lagi gaya sporty, ya kan. Tapi kalau untuk dress enggak, karena agak tebel ya. Jadi kalau masuk di tangan terus ada cuff, kayaknya nggak muat. Nah ini sebenarnya fungsinya nggak banyak, cuman seperti biasa stopwatch, timer, terus ada hari tanggal, terus ada apanya lagi nih? Ada subdialnya untuk kota-kota besar di dunia, tapi itu juga jarang dipakai karena bentuknya yang jarum bukan digital, jadi agak susah dibaca. Dan jadi ini emang benar-benar untuk gaya doang. Untuk gaya ya. Karena yang terpenting adalah untuk gaya tentunya. Gaya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya seperti punya Pak Giski. Nah ini masih mending karena dia ada subdialnya kelihatan digital. Oh gitu. Jadi ini yang tadi itu analog atau bukan? Ini analog digital, yang ini analog. Oke. Tuh. Jadi kerenan yang mana nih? Kalau keren sih semuanya keren ya. Semuanya keren. Itu semuanya keren, nggak ada yang jelek. Kecuali yang warnanya ya, itu juga relatif karena kalau warnanya yang aneh-aneh biasanya masih ada juga yang suka. Benar-benar. Buktinya laku-laku aja ya. Laku-laku aja rame gitu. Dan yang kolektor juga banyak. Jadi kalau kita sukanya hitam-hitam aja. Ya nggak bro? Benar. Kalau lo punya berapa dong di yang lo koleksi saat ini? Yang gue koleksi ada sekitar 1, 2, 3 G-Shock. G-Shock, iya. Kalau keseluruhan jam tangan 9. ada 9. Oke. Dia agak-agak gila ya sepertinya ya. Iya. Tapi sebenarnya dulu gue tahu nih dia lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi jual. Itu termasuk yang bilangnya sih investasi. Oh iya. Gitu. Tapi emang bener sih pas dijual harganya naik. Bener. Jadi G-Shock juga bisa investasi ya? Investasi bisa jadi ya kan, buat bantu-bantu di dapur kalau lagi kekurangan bisa buat dijual lagi. Nah terus kalau G-Shock ini kan banyak palsunya. Nah iya benar. Nah banyak palsunya nih, gimana bedainnya? Dan apa kalau kita beli online itu seringan palsu? Atau kita harus beli di toko resmi atau gimana? Oke, kalau masalah palsu sama asli, palsunya udah pasti banyak banget, apalagi untuk model-model yang populer. Yang populer tuh ini misalnya ada juga nih palsunya banyak. Cuman cara kita bedainnya itu salah satunya adalah dari font yang ada di depan. Font yang ada di depan sini kalau dari G-Shock itu biasanya rapi. Terus kalau yang ada warnanya juga warnanya nggak bleber-bleber keluar. Fontnya bagus dibuatnya, terus dia itu emboss. Ini namanya emboss ya kalau ke dalam ya. Oh, oke. Kalau keluar apa? Kalau keluar nggak tahu. Makanya gue nanya. Terus dari tulisan-tulisan samping nih kayak tombol adjust, terus tombol mode, terus tombol lampu, itu tulisannya kecil-kecil tapi tetap rapi kalau yang asli. Kalau yang palsu biasanya berantakan sama suka keluar dari ininya, dari layoutnya. Terus di belakangnya di sini kan ada tulisannya juga nih, ini kelihatan nggak ya? Di sini ada tulisannya juga. Tuh biasanya ada kode tipe modelnya. Terus ada juga nomor modul.
Nah ini kalau yang asli dari tipenya sama modulnya itu semuanya sama yang dikasih di kotaknya. Cuman kalau yang palsu jangan harap. Biasanya sembarangan aja dia naruh itu nomor di situ. Terus biasanya sih yang udah lihat, kalau udah sering lihat itu tahu asli sama palsunya. Ketahuan lah ya. Cuman untuk pada umumnya yang palsu tuh pokoknya buatannya nggak rapi. Lalu kalau misalkan pembelian G-Shock gue semuanya beli online. Tapi karena udah tahu itu sellernya yang terpercaya. Main-main ke forum, biasanya main-main ke forum, terus tahu di situ yang online bagus, yang bagus siapa penjualnya. Nah itu biasanya udah ketahuan di situlah. Ada ini, ada komunitasnya ya? Komunitas apa, G-Shocker apa atau apa gitu? Komunitas ada, cuman kebetulan gua nggak terlalu aktif di situ. Di Kaskus ada, terus di dunia juga banyak. Ya, tinggal googling aja gitu ya. Tinggal googling aja, ini di mana-mana ada jam beginian mah. Benar. Kalau yang lo rasakan dibandingkan sama jam biasa gitu, apa yang membuat lo ini tertarik sama G-Shock? Kan kalau gue taunya ini jam-jaman dulu gitu waktu gue SD. Ini aja gue beli gara-gara dikasih tahu dia sebenarnya. Kena racun. Jadi kenapa gitu, No? Kalau dibandingkan ini jam biasa tuh maksudnya gimana? Ini jam biasa. Bener, Nggak jam bisa biasa apa-apain. ya. Iya. Maksudnya apa merek lain gitu? Mungkin kayak Swiss Army, Victorinox atau itu, Swatch gitu kan, itu yang juga lebih masih- banyak di ini gitu. itu juga masih jam biasa. Jam biasa ya, bener. Nggak ada yang luar biasa berarti. Jam ya? luar biasa bisa kita tanyakan sama bapaknya. Itu jam luar Iya, biasa. iya, Cuman iya. kalau dibandingin sama yang lain, misalnya yang bukan G-Shock gitu, ini kalau pakai ini biasanya lebih nggak kepikiran. Mau bentur sana, bentur sini, jatuh, Sembarangan ya. itu nggak bakal. Ya iya, kayak gitu contohnya. Terserah. Terserah ya. Itu kalau kayak gitu gesek baret apa biasa. Jadi kalau G-Shock itu makin baret makin keren. Ini aja baret. Benar. Gitu. Jadi makin barat justru makin keren. Oh Iya, iya. Itu namanya biasanya sih dibilang battle proven katanya. Asik, battleproof. Gitu. Biasanya nggak kepikiran. Cuman kalau kepikirannya biasanya ya. Mhm. Kalau yang suka cuci muka di kamar mandi kantor, kamar mandi sekolah, Iya. wudu ya. Wudu iya. Kalau dilepas hati-hati. Hmm. Itu baru kepikiran. Biasanya. Jadi justru malah nggak dilepas ya. Jangan dilepas, mendingan kena air mah kena air aja biarin. Iya, bener kan water resistant juga kan ya. Water resistant. Mhm. Terus ada apa nih? Mau dibeliin sama yang automatic? Boleh, otomatis. Gimana tuh otomatis? Yang automatic. Ini dari Seiko, dia serinya itu gue lupa nih, SNK 809 kalau nggak salah. Bedanya sama ini beda banget ya. Ini yang tadi itu mesin pakai baterai dan digital tapi bentuknya analog. Ya walaupun sama-sama analog tapi yang ini dia itu mesinnya digital, cuman penampilannya di depannya itu informasinya pakai analog. Kalau ini bener-bener analog. Bener analog ya. Di belakangnya pun Banyak gear gitu ya. pakai gear, nggak pakai baterai, pakai tenaga per dia. Nah, gue suka ini karena bisa dilihat sendiri nih, kalau kelihatan ya, detiknya itu muternya enak tuh, muternya pelan ya kan. Oh, jadi nggak per detiknya detik. juga beda gitu ya. Iya, karena dia pakai per tuh, kayak gitu. Emang yang ini detiknya kenapa? Kan per detik. Kalau gue ngeliatnya kayaknya enak-enak aja gitu. Iya, cuman gue lebih suka ini. Jadi kayak waktu aja, waktu berjalan kan nggak ada jedanya, langsung. Oh, jadi dia kayak langsung gitu kayak aja, asik. mulus gitu ya. Iya dong. Kalau ini ada tak gitu. Betul, kayak Oh, gitu iya, Pak. Iya, benar. Udah sih kalau Oke, itu sih Pak. gue suka simple ini. Desainnya tapi bagus. Ini termasuk yang kata orang nih military desainnya karena di dialnya itu ada menitnya dan ada jamnya. Nah, terus di jarum untuk jam dia tepat di lingkaran yang buat jamnya, sedangkan jarum yang buat menitnya di lingkaran yang buat menit. Jadinya enak kelihatan. Jadi Misalkan kalau sekarang militer tuh maunya yang pas-pas gampang gitu kelihatan ya, gampang makanya dia dibuat gitu, angkanya lengkap, terus warnanya juga kontras antara jarum sama dialnya, itu biar gampang kelihatan gitu. Gitu. Oke. Paling sampai sini dulu ya kita ngomong soal jam. Nanti kita bakal lanjut di obrolan soal hobi berikutnya. Pastinya masih dengan Pak Anung, karena Pak Anung ini punya segudang hobi yang luar biasa. Ada ikan, ada sepeda, semuanya deh pokoknya. Hobinya banyak tapi dananya dikit. Makanya nanti kita juga bakal bikin DIY yang berkaitan dengan hobi dan bongkar-bongkar dikit gitu. Pokoknya jangan kemana-mana.
lo saksikan terus channel Tracer Jang di YouTube atau bisa juga buka ke website kita di www.tracerjang.net. Dan terima kasih buat kalian, jangan lupa di subscribe ke channel kita dan sampai jumpa, dadah. Bye.